Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Novia dengan NIM 0311524027. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme akad pada salah satu objek atau produk dari lembaga keuangan, bank syariah, dan juga asuransi syariah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bank syariah. Untuk lembaganya sendiri, saya memilih Bank BCA Syariah dan produknya adalah KKBIB atau pembiayaan kendaraan bermotor. Deskripsi dari produk KKBIB merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang sesuai dengan prinsip syariah. Tentunya bebas dari gharar, maisyir maupun riba. Nah, tujuannya adalah untuk membeli atau memiliki kendaraan bermotor, baik kendaraan baru ataupun bekas. Nah, akad yang digunakannya sendiri adalah akad murabahah yang pastinya merupakan akad jual beli. Lalu yang kedua ada akad wakalah atau akad perwakilan, ini merupakan sebagai akad pendukung. Selanjutnya kita lihat terkait overview produknya dari KKBIB. Nah, di sini ada mulai dari jenis pembiayaannya, ada mobil baru, mobil bekas, mobil listrik, dan angsurannya pun atau tenornya pun itu bervariatif ya, sesuai dengan jenisnya, dan ada fitur manfaatnya juga. Yang pertama ada pastinya sesuai prinsip syariah, DP-nya itu ringan, terus ada angsurannya itu in arrear, lalu angsurannya pastinya tetap dan tidak berubah-ubah hingga akhir tenor. Dan selanjutnya ada pilihan bebas asuransi jiwa. Terakhir ada kerjasama dengan dealer terpercaya. Dan untuk ketentuan marginnya itu flat ya teman-teman. Ada mobil baru, listrik, bekas, itu perhitungannya menggunakan akad margin efektif. Nah, target nasabahnya menyasar ke karyawan tetap minimal masa kerja 2 tahun, dan juga ada wira swasta atau profesional yang memiliki pengalaman 2 tahun juga. Lalu selanjutnya kita bahas terkait mekanisme akad. Nah, untuk mekanisme akadnya sendiri, untuk akad murabahah atau jual beli, yang pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mobil ataupun kendaraan yang diinginkan nasabah kepada Bank BCA Syariah melalui produk KKBIB tadi. Setelah nasabah mengajukan, maka bank dan nasabah ini menyepakati harga beli mobilnya berapa, lalu margin keuntungan yang diperoleh oleh bank dan juga nasabah disepakatinya itu berapa, serta jangka waktu angsurannya pun yang disepakati antara kedua belah pihak itu berapa. Jadi di awal sudah deal-dealan dulu gitu. Lalu setelah itu bank akan memesan mobil dari dealer dengan harga pokok tertentu. Setelah itu dealer akan mengirimkan mobil ke nasabah. Nah, setelah itu nasabah akan membayar harga jual kepada bank syariah dengan membayarkan harga jualnya itu yang terdiri dari harga beli. Tadi harga beli mobilnya dan juga ditambah margin keuntungan bank yang telah disepakati di awal kesepakatan. Nah, nanti nasabah akan membayarkan angsuran secara tetap, nominalnya tetap kepada bank tersebut sampai akhir pembiayaan atau sampai akhir tenor itu nilai angsurannya tetap, tidak berubah-ubah. Jadi ini bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme akad murabahah al-wakalah atau akad jual beli perwakilan. Sebenarnya secara keseluruhan atau kurang lebihnya mekanismenya itu masih sama saja seperti akad murabahah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembedanya hanya pada bank memberikan hak perwakilan kepada nasabah untuk dapat membeli kendaraan langsung ke dealer. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama tetap sama, nasabah itu mengajukan dulu permohonan kepada pihak bank melalui produk KKB-nya, lalu setelah itu bank dan nasabah menyepakati harga beli, lalu margin keuntungan yang akan bank terima, serta jangka waktu angsurannya. Setelah itu, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli mobil langsung ke dealer dengan atas nama bank.
Setelah itu, dealer akan mengirimkan mobil atau kendaraannya itu langsung ke nasabah. Setelah itu, nasabah membayar harga jual kepada bank yang terdiri dari harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang bank terima dan yang sudah disepakati di awal. Nah, untuk angsurannya sendiri, nasabah akan membayarkan kepada bank setiap bulannya dengan nominal angsuran tetap sampai akhir pembiayaan. Selanjutnya, asuransi syariah. Lembaga asuransi yang saya pilih adalah asuransi Sinarmas Syariah yang merupakan unit usaha syariah. Untuk produknya, saya pilih Simas Travel Overseas Syariah. Deskripsinya merupakan asuransi perjalanan syariah untuk perjalanan ke luar negeri, memberikan perlindungan 24 jam selama perjalanan bisnis maupun wisata, dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong dan sesuai syariah, yang artinya bebas dari maisir, goror, dan juga riba. Untuk akad yang digunakan ada akad tabaru, akad wakalah bil ujrah, dan ada akad mudorobah. Selanjutnya terdapat overview produk dari Simas Travel Overseas. Jenis produknya ada asuransi kecelakaan diri syariah berlaku untuk perjalanan-perjalanan 1 hari hingga 180 hari atau polis tahunan. Untuk manfaat utamanya sendiri, yang pertama ada kecelakaan diri, lalu ketidaknyamanan perjalanan, yang ketiga biaya pengobatan dan medis, dan juga manfaat perluasan yang seperti ada di layar. Lalu untuk ketentuan pesertanya itu ada usia dewasa sesuai yang ada di layar, anak, dan juga kontribusi sesuai plan yang dipilih. Untuk keunggulan produknya ada perlindungan perjalanan lengkap, dikelola sesuai prinsip syariah, perlindungan medis internasional, transparansi pengelolaan dana, dan juga potensi surplus underwriting bagi peserta. Dan ada beberapa pengecualian khusus syariah, pertanggungannya akan batal apabila digunakannya untuk transaksi yang riba, goror, maisir. Lalu untuk kegiatan maksiat, komoditas non halal seperti alkohol dan segala macamnya, ada unsur kezaliman dan riswah atau suap. Slide ini menjelaskan tentang mekanisme akad tabaru dalam asuransi syariah. Akad tabaru merupakan akad hibah atau sumbangan yang dilakukan oleh peserta dengan tujuan saling tolong-menolong antar sesama peserta, bukan untuk mencari keuntungan. Pertama-tama, mekanismenya adalah peserta akan mendaftar terlebih dahulu dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti asuransi syariah. Setelah itu, peserta akan membayarkan kontribusi di mana sebagian dari kontribusi tersebut akan dialokasikan ke dalam dana tabaru. Dana tabaru ini bukan milik perusahaan asuransi, melainkan milik bersama seluruh peserta. Nah, dana tersebutlah yang akan digunakan untuk membayar klaim apabila salah satu peserta itu mengalami musibah atau hal-hal yang termasuk ke dalam pengcoveran polis selama dalam masa pertanggungan polisnya. Nah, dengan adanya akad tabaru, resiko ini tidak dialihkan kepada perusahaan asuransi, melainkan ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh peserta. Jadi, asuransi syariah ini menerapkan konsep risk sharing, bukan risk transfer, seperti pada asuransi konvensional pada umumnya. Akad wakalah bil ujroh merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana dan administrasi asuransi dengan imbalan jasa yang disebut dengan ujroh. Untuk mekanismenya, pertama-tama peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola berbagai hal seperti administrasi polis, pengelolaan dana tabaru, serta proses klaim apabila terjadi resiko. Nah, dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai wakil, bukan sebagai penerima atau penanggung resiko. Yang kedua, sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut, perusahaan asuransi akan menerima ujroh atau fee yang telah disepakati di awal akad. Nah, ujrah ini akan menjadi hak perusahaan dan akan digunakan untuk operasional serta pengelolaan asuransi. Yang ketiga, dana ujroh tersebut akan dipisahkan secara jelas dari dana tabaru, artinya dana tabaru peserta ini tidak akan tercampur dengan dana perusahaan. Nah, setelah itu perusahaan akan menjadi transparan dan memberikan keadilan kepada para peserta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang keempat itu perusahaan asuransi tidak menanggung risiko klaim, melainkan risiko itu tetap ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh peserta asuransi melalui dana tabaru, sedangkan perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana. Oke.
Oke, dengan adanya akad wakalah ini, akad wakalah bil ujroh, maka hubungan antara peserta dan perusahaan menjadi jelas, transparan, dan juga adil, sehingga pelaksanaan asuransi terhindar dari yang namanya unsur riba, goror, dan juga ketidakjelasan. Selanjutnya, yang terakhir ada akad mudorobah. Akad mudorobah ini merupakan akad yang digunakan untuk mengelola dana tabaru yang belum digunakan untuk pembayaran klaim, agar dana tersebut tetap produktif dan dapat memberikan manfaat. Oke, untuk yang pertama, mekanismenya adalah dana tabaru yang belum terpakai akan diinvestasikan ke instrumen yang halal sesuai dengan prinsip syariah, seperti suku atau instrumen keuangan syariah lainnya. Yang kedua, dalam akad ini peserta bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal, sedangkan perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana atau mudorib. Yang ketiga, perusahaan akan mengelola dana tersebut secara profesional sesuai ketentuan syariah. Jika investasi akan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Oke, yang keempat, apabila terjadi kerugian investasi dan kerugian tersebut bukan akibat kelalaian perusahaan, maka kerugian ditanggung oleh dana tabaru, sedangkan perusahaan tidak menanggung kerugian finansial. Dengan mekanisme akad mudorobah ini, dana tabaru tidak hanya digunakan untuk saling tolong-menolong, melainkan dikelola juga secara produktif, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah Islam. Kesimpulannya, produk KKBIB Bank BCA Syariah menggunakan akad murabahah termasuk murabahah al-wakalah, di mana bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli kendaraan atas nama bank, kemudian bank menjual kembali kendaraan tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati dan angsurannya tetap hingga akhir tenor sehingga terhindar dari riba. Sementara itu, asuransi Sinarmas Travel Overseas Syariah menerapkan akad tabaru, akad wakalah bil ujroh, dan akad mudorobah, di mana dana peserta dikumpulkan untuk saling tolong-menolong, dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai wakil peserta dengan imbalan atau ujroh, serta diinvestasikan secara syariah dengan sistem bagi hasil. Kedua produk tersebut telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan juga kepatuhan syariah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.